Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia dari budidaya ikan A, ingin mempresentasikan budidaya ikan kakap merah. Rumusan masalah: apa saja jenis-jenis ikan kakap merah? 2. Bagaimana cara membudidayakan ikan kakap merah? 3. Apa saja teknik lokasi untuk budidaya ikan kakap merah? Latar belakang: Indonesia memiliki potensi sumber daya perairan yang cukup besar untuk usaha budidaya ikan. Namun usaha budidaya ikan kakap belum dapat banyak berkembang. Sedangkan di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, usaha budidaya ikan kakap dalam jaring apung atau floating net cage di laut telah berkembang. Ikan kakap merah atau lebih dikenal dengan nama Zabas atau Barramundi merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Produk ikan kakap di Indonesia sebagian besar masih dihasilkan di penangkapan di laut, dan hanya beberapa saja di antaranya yang telah dihasilkan dari usaha pemeliharaan atau budidaya. Salah satu faktor selama ini yang menghambat perkembangan usaha budidaya ikan kakap Indonesia adalah masih sulitnya pengadaan benih secara kontinu dalam jumlah yang cukup. Untuk mengatasi masalah benih, Balai Budidaya Laut Lampung bekerja sama dengan FAO atau UNDP melalui Sea Farming Development Project INS _81_008 dalam upaya untuk memproduksi benih ikan kakap merah ini. Secara massal, pada bulan April 1987, kakap merah telah berhasil dipijahkan dengan rangsangan hormon. Namun demikian belum diikuti dengan keberhasilan dan pemeliharaan larva. Baru pada awal 1989, kakap merah dengan sukses telah dapat dipelihara larvanya secara massal di hatchery Balai Budidaya Lampung. Dalam upaya pengembangan budidaya ikan kakap merah di Indonesia, telah dikeluarkan paket teknologi budidaya kakap merah di Karamba, jaring apung melalui rekomendasi Dijen Perikanan nomor IK 330-D2 10876-93K yang dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk teknis paket teknologi. Jenis-jenis kakap merah. Ikan kakap tambak. Ikan kakap tambak atau Lacunus argentinia culatus. Di Indonesia, beberapa tempat menyebut Lutjanus argentimaculatus sebagai kakap tambak, tetapi beberapa daerah lainnya menyebutnya jenahan, jambian, atau samasi. Ikan ini dapat hidup di perairan yang mempunyai kedalaman mencapai 100 meter. Badannya berwarna coklat tua kemerahan dengan bagian bawah keperakan. Pada ikan yang muda, panjangnya kurang dari 13 cm, terdapat 8 sampai 11 garis-garis berwarna keperakan yang melintang dan garis coklat berkelok di bawah mata. Garis-garis ini hilang bila ikan semakin tua. Sirip punggung berwarna kecoklatan kemerahan, dan bila diamati sisik-sisiknya, tampak pada setiap sisik badan itu terdapat bintik gelap. Sisik-sisik ini berderet membujur di atas garis rusuk atau literal line, dan sejajar sampai bagian depan akan condong naik di bagian belakang di bawah sirip punggung paling belakang. Bagian ujung sirip, dubur, dan perut berwarna violet. Ekor agak bercabang coklat kemerahan dengan sebuah pita putih di bagian pinggir. 2. Ikan kakap jenaha atau Lacunus johni. Ikan ini dapat hidup di daerah hutan bakau sampai laut dengan kedalaman 60 meter. Bentuk dan warna hampir sama dengan kakap tambak. Sirip-sirip di atas rusuk berderet dengan garis rusuk, sedangkan sirip-sirip di bawah garis rusuk sejajar dengan poros badan. Setiap sisi pada badannya terdapat bintik coklat, sehingga bintik-bintik ini merupakan garis membujur. Di antara garis rusuk dan sirip punggung keras terdapat noda atau spot oval berwarna hitam yang terlihat jelas pada ikan yang berumur muda. Pada ikan yang muda akan tampak 5-6 pita berwarna kecoklatan di badannya.
Sirip punggung dan dubur serta ekor berwarna kekuningan, sedangkan sirip dada dan perut berwarna kemerahan. Cara membudidayakan ikan kakap. Pembudidayaan ikan kakap merah. Beberapa sifat ikan kakap merah menguntungkan usaha budidaya adalah pertumbuhan relatif cepat, toleran terhadap kekeruhan, ruang terbatas dan salinitas, serta tanggap terhadap pakan buatan. Selain itu, budidaya ikan ini relatif mudah, tahan terhadap penyakit dan dipelihara dalam kepadatan yang tinggi, dan sifat kanibalismenya rendah. Pertumbuhan dan perkembangan. Laju pertumbuhan ikan kakap merah yang dipelihara dalam keramba jaring apung mencapai 0,65% per hari. Data tersebut menunjukkan bahwa ikan kakap merah tergolong ikan yang cepat pertumbuhannya. Kakap merah termasuk jenis ikan hermaprodit protandi, yaitu berstatus jantan pada awal kehidupannya lalu berubah menjadi betina. Ikan kakap merah yang berukuran antara 45,0 sampai 55,0 cm didominasi oleh ikan jantan, sedangkan yang berukuran 56,0 sampai 62,5 cm didominasi ikan betina. Perubahan dari jantan ke betina terjadi setelah ikan berumur 6 sampai 8 tahun. Pada saat itu, induk jantan telah berukuran bobot 3,5 kg dengan panjang total 53 sampai 60 cm. Ikan betinanya akan siap memijah setelah berukuran sekitar 60 kg. Bobot induk betina L. argentimaculatus yang telah matang gonad antara 2,9 sampai 5,5 kg, sedangkan jantan antara 3,6 sampai 4,6 kg. Sebaik memijah sepanjang tahun, sedangkan L. argentimaculatus memijah selama 6 bulan, yaitu dari bulan Desember sampai Juni. Pemijahan dapat dilaksanakan di dalam tangki maupun KJA. Seekor ikan betina yang bobotnya antara 3 sampai 4,5 kg dapat menghasilkan telur sebanyak 1,2 juta butir. Khusus sebae pemijahannya tidak menguntung pada Sildus peredaran bulan. Ikan jenis ini memijah pada bulan gelap maupun bulan purnama. Namun keragaman pemijahan yang lebih baik terjadi pada bulan gelap dibanding bulan terang. Pemijahan langsung dalam tangki pada kedalaman air 70 sampai 160 meter. Pemilihan lokasi budidaya. Ikan kakap merah tergolong ikan Euryhalin. Kakap merah yang masih muda dan dewasa hidup di daerah mangrove dan muara sungai yang kadar garamnya mendekati air tawar. Sifat ini menciptakan peluang untuk membudidayakan baik di tambak maupun dalam KJA di laut. Lokasi penempatan KJA atau di keramba tancap harus terlindung dari pengaruh gelombang besar dan angin kencang, seperti perairan teluk yang terlindung, selat kecil, muara, sungai, ataupun sungai yang airnya bersifat payau. Kakap merah bisa hidup di perairan laut maupun perairan payau dengan kadar garam berkisar 10 sampai 35 ppt dan suhu air 26 sampai 310 Celcius. Teknis lokasi budidaya ikan kakap. 1. Perairan pantai atau laut yang terlindung dari angin dan gelombang. 2. Kedalaman air yang baik untuk pertumbuhan ikan kakap putih itu berkisar antara 5 sampai 7 meter. 3. Pergerakan air yang cukup baik dengan kecepatan arus 20 sampai 40 cm. 4. Kadar garam 27 sampai 32 ppt, suhu air 28 sampai 30 derajat Celcius dan oksigen terlarut 7 sampai 8 ppm. 5. Benih mudah diperoleh. 6.
bebas dari pencemaran dan mudah dijangkau. 7. Tenaga kerja cukup tersedia dan terampil. Wadah budidaya. 1. Jaring. 2. Kerangka atau rakit. Kerangkan berfungsi sebagai tempat peletakan kurungan. 3. Pelampung berfungsi untuk mengapungkan seluruh sarana budidaya atau barang lain yang diperlukan untuk kepentingan penge. 4. Jangkar. Agar seluruh sarana budidaya tidak bergeser dari tempatnya akibat pengaruh angin, gelombang, digunakan jangkar. 5. Ukuran benih yang akan dipelihara itu 50-75 gram per ekor. 6. Pakan yang digunakan ikan rucah. Perahunya perahu jukung. Peralatannya yaitu ember, serok ikan, keranjang, gunting, dan lain-lain. Pengelolaan budidaya. Penyediaan benih, penebaran benih, pembesaran, metode pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit. Dan itulah dia pengelolaan budidaya. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah agar dapat membudidayakan ikan kakap merah dengan benar. Manfaatnya, tahu bagaimana cara membudidayakan ikan kakap merah yang benar. Tahu juga jenis-jenis ikan kakap merah apa saja yang bisa dibudidayakan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya yaitu ikan kakap merah memiliki dua jenis, yakni kakap tambak dan kakap jenaha. Budidaya ikan kakap memiliki banyak manfaat. Sekian dari presentasi saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.